Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang ilmu pendidikan di bagian pengantar. Ya, langsung saja. Pengertian pendidikan itu ada beberapa teori dari berbagai ahli. Nah, kita ambil intisarinya. Pendidikan itu dimaknai sebagai pedagogik atau paedagogik yang artinya adalah ilmu pendidikan. Kemudian ada juga yang menyebut paedagogi atau pedagogi, yakni adalah seni dalam mendidik. Nah, hal tersebut diambil dari bahasa Yunani yang berarti anak itu paes, kemudian agogos itu artinya membimbing, jadi membimbing anak. Maka ilmu pendidikan itu adalah seni dalam membimbing atau menuntun anak ke arah kedewasaannya atau menjadi lebih baik, lebih mengerti daripada sebelumnya. Nah, dari berbagai pendapat ahli, kita kemudian lanjut ke landasan teori dari pendidikan. Itu adalah ilmu yang membahas tentang pendidikan, terutama dalam hal anak, mendidik anak. Nah, untuk ilmu yang membahas pendidikan terhadap orang dewasa itu istilah yang dipakai andragogi. Nah, pedagogik di sini menitik beratkan kepada pemikiran perenungan tentang pendidikan. Suatu pemikiran bagaimana kita bisa membimbing anak dan mendidik anak. Nah, cara bagaimana yang efektif dan efisien dalam mendidik anak. Kemudian pedagogi itu dimaknai sebagai seni dalam menjadi seorang pendidik atau dalam konteks ini adalah guru. Seni di sini dimaksud itu gaya mengajar, cara mengajar yang efektif, menyenangkan gitu ya. Jadi diharapkan anak tidak bosan dalam pembelajaran, tapi materi atau pengetahuan yang disampaikan juga bisa masuk gitu ya. Nah, berikutnya pengertian pendidikan ini ada beberapa. Kita ambil beberapa contohnya, misalnya dari Terry Page. Ini mengatakan bahwa pendidikan adalah proses pengembangan kemampuan dan perilaku manusia secara keseluruhan. Kemudian dari Carter Good ini menyebutkan bahwa pendidikan adalah keseluruhan proses di mana seorang atau seseorang mengembangkan kemampuannya, kemudian mengembangkan sikapnya, dan kemudian juga dalam bentuk tingkah laku yang positif. Nah, kemudian dari tokoh di Indonesia, Ki Hajar Dewantara atau Soehardi Suryaningrat ini menyebutkan bahwa pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuh kembangnya anak. Kemudian ada juga dari tokoh lain, Driyarkara mengatakan bahwa pendidikan adalah pemanusiaan manusia muda. Nah, kemudian kita lanjut mengacu pada undang-undang. Ini undang-undang tentang pendidikan itu ada di nomor 20 tahun 2003. Ini menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kemauan atau kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, bagi masyarakat, atau bagi bangsa dan negara. Nah, berarti dalam konteks ini pendidikan itu dimaknai sebagai upaya sadar atau kegiatan sadar gitu ya, baik dari pendidik maupun peserta didik, dari guru maupun murid, dari misalnya ustadz dengan santrinya. Nah, itu ada proses sadar di sana gitu ya. Jadi tidak ada tidak sadar atau bawah sadar gitu ya, tapi ini memang sadar, disengaja, dan ada tanggung jawab penuh dilakukan dari orang yang dewasa kepada anak-anak.
sehingga adanya interaksi dari keduanya itu diharapkan mencapai satu tujuan yang sama. Tujuannya yaitu keberhasilan proses pendidikan. Nah, selanjutnya ini ada juga konsep tentang pendidikan sebagai ilmu. Pendidikan sebagai ilmu di sini disebutkan bahwa ilmu pendidikan atau pedagogik itu teori tentang perenungan pendidikan. Kemudian oleh Imam Barnagib disebutkan bahwa ilmu pendidikan adalah ilmu yang membicarakan masalah umum pendidikan secara menyeluruh. Nah, di sini ada sudut pandang pendidikan, ada sudut pandang historis, filosofis, dan sosiologis. Kita ambil misalnya dari sisi historis atau sejarahnya, itu bagaimana cara pendahulu kita dari masa ke masa memahami pendidikan sebagai sebuah proses gitu ya. Kemudian kalau dilihat dari sudut pandang filosofi atau filsafat, bahwa pendidikan itu ingin mengetahui bagaimana manusia memikirkan kehidupan agar lebih baik dan bagaimana pendidikan dapat membantu mencapainya gitu ya. Jadi ada tujuan untuk hidup lebih baik. Nah, pendidikan ini dijadikan sarana atau jalan atau kendaraan yang bisa mencapai kehidupan yang lebih baik tadi. Berikutnya, jika dipandang dari sisi sosiologis, bahwa pendidikan itu ingin mengetahui bagaimana dampak dari masyarakat pada pertumbuhan anak. Apakah kekuatan-kekuatan belajar di luar sekolah itu mendukung keterampilan atau kemampuan anak dalam berkembang atau menjadi lebih dewasa dari sebelumnya. Nah, ini terus selanjutnya ada psikologi. Dari sudut pandang psikologi, bahwa pendidikan itu mengarah pada keingintahuan tentang apa yang terjadi jika belajar terjadi di dalam kelas, dan untuk mengetahui apa yang dilakukan seseorang untuk menjadikan belajar terjadi setiap hari, baik di dalam maupun di luar kelas. Nah, jadi dengan sudut pandang psikologi ini diharapkan setiap orang itu bisa secara sadar, secara inisiatif itu bisa belajar sendiri atau mandiri dengan atau tanpa bantuan dari guru. Nah, dari sudut pandang religius atau keagamaan atau kepercayaan, keyakinan, bahwa pendidikan itu mengarah kepada keingintahuan proses bagaimana nilai-nilai religius dapat menjiwai proses pendidikan. Nah, ini dalam konteks ini agama atau kepercayaan, keyakinan itu selalu mengikuti kemanapun proses pendidikan gitu ya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara dua hal tersebut, antara pendidikan dengan religi. Berikutnya di sini ada jenis-jenis pendidikan. Ini dari Ahmadi di tahun 2001 menyebutkan bahwa pendidikan itu jenisnya ada jika dilihat dari tingkatan dan sistem di sekolah atau di lembaga tersebut, maka ada pendidikan prasekolah sampai pendidikan di perguruan tinggi. Prasekolah itu ada PAUD, kemudian ada SPS, kemudian ada TK. Nah, taman kanak-kanak itu prasekolah. Kemudian masuk ke masa sekolah, yakni ada SD atau MI, kemudian ada SMP atau MTS, ada SMA atau MA. Berikutnya ada perguruan tinggi tingkatan pasca SMA, ada universitas, ada institut, ada sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan seterusnya. Berikutnya, jika dilihat dari tempat berlangsungnya pendidikan, maka ada pendidikan di dalam keluarga atau pendidikan informal, kemudian pendidikan di sekolah atau pendidikan formal, dan pendidikan di masyarakat atau pendidikan non-formal. Berikutnya, jika dilihat dari cara berlangsungnya pendidikan, maka ada pendidikan fungsional dan pendidikan intensional. Ya. Kemudian jika dilihat dari aspek pribadi, itu ada pendidikan bahasa, ada pendidikan seks,
pendidikan moral, dan pendidikan yang lain. Ini banyak ya kalau dilihat dari perbagian pendidikan itu. Kemudian jika dilihat dari sifatnya, nah ini ada pendidikan yang disampaikan di awal tadi, ada pendidikan informal, yakni pendidikan yang diperoleh seseorang sehari-hari dengan atau tanpa sadar dalam sepanjang hayat. Pendidikan ini misalnya pendidikan di dalam keluarga. Nah, kalau pendidikan formal itu pendidikan yang berlangsung secara teratur, bertingkat, dan ada syarat-syarat tertentu yang dilakukan secara ketat. Ya, maaf. Kita lanjutkan. Kalau pendidikan non formal itu pendidikan yang dilaksanakan dengan sadar, tetapi aturannya tidak begitu ketat seperti pendidikan formal, gitu ya. Ya. Selanjutnya, nah itu dulu pembahasan pengantar dari pendidikan. Berikutnya nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.